capek, kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya sudah. Takbir. Kita sangat hormat sama tamu. Saking hormatnya, ada tamu yang ratusan tahun nggak mau pergi dari Indonesia. Bapak Prabowo Subianto Presiden segera perintahkan Panglima TNI jangan sampai perang ini Pak di negeri kita Pak. Imam Jenderal akhir zaman, Panglima pasukan bocil kaleng-kaleng siap push rank demi khilafah virtual. Kita akan perang, kita akan kejar. Kita akan kejar, hajar, habisi, ganyang. Jik, di awal lo bilang jangan sampai perang Pak. Jangan sampai perang. 2 menit kemudian lo teriak, kita akan perang, kita akan ganyang semua monyet PKI. Pret. Yang menghina, memaki, belajar dari mana? Belajar dari gurunya dong. Kan Ya, kata gurunya belajar dari mana? gurunya lah. Ya, itu pasti terputus dengan Rasul. Karena Rasulullah tidak pernah menghina. Wah, ini menarik nih. Begitu berdasarkan pertemuan ini saudara, saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet saudara. Bertamu ke Indonesia, numpang hidup di Indonesia, berguru ke ulama-ulama Indonesia, akhirnya mengklaim tidak akan ada Indonesia jika tidak ada Habib. Indonesia barokah karena ada orang Yaman yang disebut dengan Habib. Mohon maaf. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini saudara. Saya mau sampaikan kepada mereka, sudahlah, capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya sudah. Takbir. Kita sangat hormat sama tamu. Saking hormatnya, ada tamu yang ratusan tahun nggak mau pergi dari Indonesia. Terpaksa kita harus bertempur. Tapi saya katakan, saya tegaskan, bagi kita perang itu adalah yang terakhir. Kita perang hanya kalau terpaksa. Tapi kalau terpaksa, kita punya ajaran daripada nenek moyang kita. Lebih baik kita mati daripada dijajah kembali. Bapak Prabowo Subianto Presiden segera perintahkan Panglima TNI jangan sampai perang ini Pak di negeri kita Pak. Jangan. Jik, lo ngapain sih manggil-manggil nama presiden sama panglima segala? Kayak lagi ngelamar jadi ajudan tapi versinya panik dan halu. Dan lo ngomong, jangan sampai perang dengan nada dramatis, seolah-olah negara ini lagi diambang perang. Yang perang tuh cuma lo, perang lawan kenyataan nasab lo yang acak-adut. Lu kalah sama hasil DNA, malah ngajak war games. Jik, ini bukan Clash of Clans, ini Republik, Jik. Kalau presiden nggak mau tahu, Panglima TNI nggak mau tahu, Kapolri nggak mau tahu, saya akan bikin pasukan besar-besaran se-Indonesia. Buset, pasukan besar-besaran se-Indonesia? Itu lu ngomong serius atau lagi ngide bikin turnamen PUBG Syariah Nasional? Tapi ingat ya Jik, kalau lo beneran bikin pasukan, gue siap nyumbang banner gede tulisannya Imam Jenderal akhir zaman, Panglima pasukan bocil kaleng-kaleng siap push rank demi khilafah virtual. Kita akan perang, kita akan kejar. Kita akan kejar, hajar, habisi, ganyang. Jik, di awal lo bilang jangan sampai perang Pak. Jangan sampai perang. 2 menit kemudian lo teriak, kita akan perang. Kita akan ganyang semua monyet PKI. Pret. Lah ini mulut lo, ceramah apa alarm bipolar. Sumpah gue yang nonton sampai ngira. Ini mah bukan Habib, ini Imam Joker, alias Jongos kreatif versi underbow PKI. Dari sekarang celurit asal semuanya saudara.
Dari sekarang celurit, parang, badik, semua senjata yang kita punya siapkan. Dari sekarang celurit, parang, badik, semua senjata yang kita punya siapkan. Simpan di rumah, saudara. Simpan di rumah. Begitu ada panggilan jihad, coba-coba PKI bergerak di negeri kita, maka semua kita turun ke jalan, bawa senjata kita, habisi antek-antek PKI, saudara. Makanya saya bilang, saya heran kalau ada pendakwah, dai yang menghina, memaki. Belajar dari mana? Karena Rasulullah itu tidak pernah menghina orang. Bener juga. Belajar dari gurunya dong. Kan Ya, kata gurunya belajar dari mana? gurunya lah. Ya, itu pasti terputus dengan Rasul. Karena Rasulullah tidak pernah menghina. Wah, ini menarik nih. Pasti terputus dengan Rasul. Dari mana dia belajar? Rasulullah jangankan kepada sahabatnya, kepada lawannya saja. Coba ketika di Taif, Rasulullah dilempari sampai berdarah. Datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Ya Muhammad, sudah keterlaluan orang Taif. Saya diperintah Allah, kau berdoa saja aku hancurkan ini. Kira-kira kalau saya Das'at sudah keterlaluan ini. Ada tentara satu peleton. Gimana Das'at? Ratakan. Tapi Nabi tidak. Tidak, betul. Nabi katakan jangan. Kalau Allah ingin mendengar doaku, saya mau berdoa. Berikan mereka hidayah. Mereka perlakukan saya seperti ini karena dia tidak tahu apa yang aku bawa untuk mereka. Ya. Kalau dia tidak beriman, paling tidak anak dan cucunya yang akan beriman kepadaku. Ya, karena melihat contoh. Ya. Terbukti sekarang Taif. Di Taif sekarang beriman semua. Ada lagi kisah yang menarik. Nabi lewat mau ke masjid, diludahi orang Yahudi. Oh iya, saya tahu nih cerita. Diludahi. Apa Nabi marah? Tidak, Nabi senyum. Hari kedua pun begitu. Hari ketiga, mana ini Dicari langganan? ya? Karena nggak ada yang ludahin kan. Mana ini langganan saya ini? Oh ternyata sakit. Apa Nabi doain? Rasa kamu. Tidak. Nabi datang ke rumahnya, lalu membungkus kurma dan roti. Datang ke rumahnya orang yang meludahinya. Saya dengar kau sakit. Ya ini ada roti, ada kurma. Akhirnya terpesona dengan akhlaknya Rasulullah. Jadi tidak ada peluang buat kita untuk melakukan kekerasan. Karena sebenarnya dengan hal seperti itu, dengan keindahan yang diberikan, dengan cinta yang diberikan, sebenarnya lebih menarik. Iya, betul. Nah, kenapa Nabi mampu dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat madani? Bayangkan, waktu itu sendiri dia berjuang. Iya. Tidak punya tim sukses, tidak punya dana penyokong, tidak punya partai. Ya kan? Tapi berhasil. Kenapa? Karena keteladanan. Akhlak mulia beliau. Orang Mekah mengakui beliau, diberi gelar Al-Amin. Itu kan akhlak yang terpercaya. Sampai detik ini tidak ada satupun universitas di Indonesia yang memberi gelar mahasiswanya Al-Amin. Bisa dipercaya, tidak ada. Nggak ada. Ya. Tapi waktu itu bukan Nabi yang katakan, saya jujur, saya terpercaya. Tidak, masyarakat Mekah. Ya. Lalu kapan mereka dimusuhi? Kapan mereka memusuhi Nabi? Ketika Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nah itu awalnya karena kesombongannya itu. Mereka menolaknya Nabi. Bukan karena apa ajarannya. Tapi karena kesombongan mereka. Ya. Jadi Rasulullah adalah figur kita. Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.